Awalnya warga kampung Kedung Gede, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas di aliran Sungai Citarum. Ketua RT setempat mengatakan, saat ditemukan jasad berjenis kelamin perempuan itu terikat batu. Polisi telah melakukan evakuasi dan otopsi jasad korban di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada mayat jenis kelaminnya wanita gitu Pak. Langsung saya konfirmasi ke pihak Polsek karena warga itu nggak berani untuk megang, tapi untuk dikepinggirin aja gitu, untuk ngangkat-ngangkat nggak berani gitu. Nggak lama kemudian barulah dari pihak Polsek datang. Bukan warga saya karena tanpa identitas. Tanpa identitas. Ya, cuman ada pemberat gantungan batu. Betul. Dari sininya diikat perut. Gitu. Misteri kematian notaris wanita asal Bogor yang jenazahnya ditemukan terikat batu di Sungai Citarum, Kabupaten Bekasi, akhirnya terungkap. Polisi menangkap 6 orang yang diduga terlibat dengan kematian korban. Dari 6 orang yang ditangkap, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 3 lainnya yang berperan sebagai penadah masih diperiksa. Polisi belum menjelaskan detail soal motif pembunuhan pelaku. Peristiwa ditemukannya jenazah seorang wanita beberapa hari yang lalu akhirnya terungkap. Ya, ada 6 orang yang berhasil diamankan, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian 3 orang lainnya juga sudah diamankan dan pagi ini akan dilaksanakan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan. Polisi menangkap 6 terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun yang berprofesi sebagai notaris di Sungai Citarum, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita kupas lebih lengkap bersama dengan Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Prof. Adrianus, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cynthia. Dengan Cindy, Prof. Adrianus, kalau melihat dari tersangka yang ternyata adalah sopirnya orang dekat, kemudian dari modusnya ada terikat dengan batu. Anda melihat ini adalah sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang dilakukan secara spontan? Pasti direncanakan ya. Si supir tentu sudah mengamati kebiasaan dari ya majikannya kalau bisa dibilang begitu, dan kemudian mengambil saat yang tepat, dan juga dalam rangka membuangnya, dia tahu tentang bagaimana setelah beberapa hari jenazah akan ngambang ya, mengingat berat jenis jenazah sudah lebih ringan daripada berat jenis air, maka kemudian dia pakai pemberat yakni batu. Jadi dengan kata lain sudah dirancang sejak awal. Demikian, Mbak. Tapi juga lagi-lagi melihat modusnya, apakah ini murni hanya perampokan saja meskipun masih didalami atau sebenarnya terbuka kemungkinan ada motif lain? Ya, kita ikuti dulu langkah kepolisiannya yang tadi dikatakan oleh Pak Ade Ari bahwa ditetapkan tersangka dengan pasal pencurian, ya. Nah, itu kan artinya ada barang dari sang majikan yang diambil oleh ketiga orang dan kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan dan kemudian lalu ditadah, ya. Nah, menariknya adalah bahwa belum ditetapkan dengan pasal-pasal pembunuhan, ya, sehingga kemudian lalu nampaknya kepolisian masih membuka ya kemungkinan apakah pembunuhan saja sebagai undang-undang sebagai pasal tambahannya, atau mungkin juga ada kaitannya dengan profesi sang korban sebagai notaris, mungkin begitu. Prof, ini kan juga disebutkan ada 2 klaster, dibikin 2 klaster oleh polisi, pencurian dan kekerasan, serta penadah dan pertolongan kejahatan. Kalau misalnya ada penadahnya, apakah ini bisa jadi celah, bisa jadi ini adalah sebuah sindikat? Ya, kalau dalam arti bahwa ada lebih daripada satu peran dalam rangka berbuat kejahatan bisa. Cuma sindikat ini memang sederhana sekali ya. Dalam arti bahwa ada orang yang melakukan pencurian, lalu kemudian dilempar ke pasar gelap di mana ada orang penadahnya, dan kemudian penadah menjual kembali, itu secara konteks sindikat sudah bisa disebut sebagai sindikat.
namun tentu saja amat sederhana. Demikian. Untuk 6 orang kan 3-nya memang masih diperiksa, tapi untuk penetapan pasalnya, penyangkaan pasalnya, apakah semuanya bisa dipukul rata menggunakan pasal kekerasan juga hingga terjadinya pembunuhan? Tidak, karena nampaknya 3 orang yang di luar daripada yang melakukan kekerasan itu memang tidak tahu kelihatannya asal muasal, atau paling tidak mau tahu lah gitu ya, asal muasal dari suatu benda yang kemudian ditadahnya ya. Di sini belum disebutkan oleh kepolisian bendanya apa sih yang ditadahkan, apakah perhiasan, motor atau mobil ya, sehingga kemudian lalu ditadah dan kemudian tidak dijual kembali. Nah, maka ketika sang penadah memang tidak tahu atau paling tidak perlu dibuktikan oleh polisi bahwa mereka tidak tahu, maka tentu kemudian pasalnya beda dengan pasal dari mereka yang melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Demikian. Oke, baik, kita juga tunggu lagi update dari polisi nanti apakah 3 orang lagi yang sudah ditangkap juga akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia. Terima kasih.